Sebuah tragedi memilukan menggemparkan warga Kecamatan Jasinga, Kabupaten Bogor. Seorang bocah berusia 9 tahun berinisial MAS tewas mengenaskan setelah diserang dan digigit oleh kawanan anjing pemburu babi hutan. Korban yang saat itu sedang asyik memancing belut bersama teman-temannya di Desa Argapura tidak pernah menyangka akan menjadi sasaran amukan hewan pemburu tersebut. Peristiwa nahas yang terjadi pada Minggu, 7 Juni 2026 ini langsung memicu kemarahan keluarga korban dan perhatian serius dari aparat kepolisian. Tidak butuh waktu lama, identitas pemilik anjing-anjing maut tersebut akhirnya terungkap. Pemilik anjing pemburu tersebut diketahui merupakan seorang pria berinisial Y. Berdasarkan penyelidikan pihak kepolisian, Y bukanlah warga asli Bogor, melainkan warga Jakarta yang sengaja datang ke wilayah Jasinga untuk menyalurkan hobi berburu babi hutan. Pasca kejadian, Y beserta anjing-anjingnya langsung diamankan oleh Polres Bogor. Setelah menjalani pemeriksaan intensif, pada Senin, 8 Juni 2026, Y resmi ditetapkan sebagai tersangka. Kasatres PPA dan PPO Polres Bogor, AKP Silvi Adiputri, mengungkapkan alasan di balik penetapan status tersangka ini. Pihak kepolisian menilai ada unsur kelalaian fatal yang dilakukan oleh pemilik hewan. Akibat kelalaiannya, Y dijerat dengan pasal berlapis, yaitu pasal 474 KUHP tentang kealpaan yang mengakibatkan matinya orang lain, serta pasal 336 KUHP karena tidak mencegah hewan dalam penjagaannya menyerang orang. Atas perbuatannya, Y terancam hukuman maksimal hingga 5 tahun penjara serta denda kategori 5. Kini, setelah resmi menjadi tersangka, gelagat dan gerak-gerik Y sebelum ditangkap menjadi sorotan tajam. Sesaat setelah insiden maut yang menewaskan MAS, Y tampak sangat panik. Hal ini terekam jelas dalam sebuah video amatir di dekat lokasi kejadian. Video tersebut memperlihatkan detik-detik ayah korban, Solehudin, yang tersulut emosi, melabrak Y secara langsung. Mengetahui bahwa pemilik anjing yang menewaskan putranya ada di hadapannya, Solehudin spontan memaki dan menunjuk-nunjuk Y dengan penuh amarah dan kesedihan. Mendapat amukan dari ayah korban, Y hanya bisa pasrah, terdiam, sambil terus memegangi anjing-anjing pemburunya yang masih ada di lokasi. Namun, sebuah fakta mengejutkan dan tak terduga muncul 1 hari setelah kejadian. 4 ekor anjing pemburu milik Y dilaporkan mati mendadak. 2 di antaranya adalah anjing bernama Patrick dan Ozil, yang diduga kuat menjadi pelaku utama penyerangan karena ditemukannya bekas noda darah di bibir mereka. Sementara 2 anjing pemburu lainnya juga ikut mati. Pihak kepolisian akhirnya membongkar penyebab kematian misterius kawanan anjing ini. AKP Silvi Adiputri menjelaskan, anjing-anjing tersebut mati lemas di dalam mobil. Diduga kuat, karena panik setelah insiden penyerangan bocah, Y mengurung anjing-anjingnya di dalam kendaraan dalam kondisi mesin dan pendingin ruangan mati, sehingga hewan-hewan tersebut kehabisan napas. Kendati telah mati, bangkai anjing-anjing tersebut tetap dibawa ke Pusat Laboratorium Forensik atau Puslap-For Polri untuk diperiksa, guna mendalami apakah anjing-anjing tersebut mengidap rabies atau tidak. Sebelumnya, kepada penyidik, Y sempat membuat pengakuan bahwa anjing-anjingnya, Patrick dan Ozil, adalah anjing yang jinak dan tidak buas. Y berdalih hewan peliharaannya sudah biasa dibawa dan baru kali ini menyerang manusia. Namun nasi telah menjadi bubur. Perkiraan Y bahwa anjingnya jinak nyatanya berbuah petaka besar yang merenggut nyawa seorang bocah tak berdosa. Kini Y harus mempertanggungjawabkan kelalaiannya di hadapan hukum, meninggalkan duka mendalam bagi keluarga korban yang ditinggalkan.